sama-sama. Langsung saja kita masuk ke nomor 1. Nomor 1 itu soalnya bla bla bla. The outermost layer of skin is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Oke, nah sebelumnya kalau misalnya ada suara-suara agak berisik, saya mohon maaf ya karena sebelah rumah lagi bikin rehab rumahnya ya. Nomor 1 saya ulangi, bla 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 of the outermost layer of skin is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Nah, kalimat nomor 1 ini yang kita cari adalah subjek ya, subjeknya saja. Mana topik? Ini kan sedang membahas sebuah topik ya. Semua ini sedang membahas sebuah topik. Nah, topiknya itu apa yang dibahas? Nah, sekarang kita cari. Kita cari dulu yang ini. Yang ini, it is the epidermis. Tentu ini tidak tepat karena ini double ya. Ada it, ada ini, terus ini ada is, kemudian ini ada is lagi. Jadi ini tidak tepat ya, ganda gitu, double-double. Kemudian in the epidermis, ini juga tidak tepat karena ini bukan menjelaskan epidermisnya. Jadi ini sudah ketahuan nih, topiknya adalah epidermis. Tapi mana yang paling tepat? Jadi kalau in the epidermis, ini juga tidak tepat karena kalau digabungkan dengan kalimat ini tidak sama ya. Di epidermis ya, kulit lapisan paling luar dari kulit. Nah ini tidak tepat. Yang ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena ini double ya. The epidermis is ini, lalu kemudian ada is lagi. Makanya tidak tepat. Jadi sudah ketahuan sekarang. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. The epidermis, the outermost layer of skin, is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Jadi jawabannya adalah yang C ya, the epidermis. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, oke. Nomor 2 dan nomor 3, mudah-mudahan bisa langsung kita jawab berurutan ya. Saya hapus dulu nomor 2. Some spade in Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca, bla 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 of Humphrey Bogart's more famous roles. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita sedang membahas apa nih? Ada dua yang dibahas di sini. Some spade in Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca. Nah, kalimat ini kan tidak ada kata kerjanya. Oke? Jadi jika ada sebuah kalimat yang tidak ada kata kerjanya dalam bahasa Inggris tentunya, maka kita wajib menambahkan to be. Tapi kalau di situ ada kata kerjanya, bentuk ke-1 atau kedua, verb 1 atau verb 2, kita tidak boleh menambahkan to be. Tapi kalau mau pakai to be, bisa dengan menambahkan verb ing. Kalau misalnya to be dan kata kerja mau dikerjakan bersamaan. Tapi karena ini tidak ada kata kerjanya sama sekali, maka kita cari saja jawaban mana yang ada to be-nya. They are to. Oke ya, yang ini berarti sudah jelas salah. Oke, jelas salah ya, karena ini tidak ada to be-nya. Yang ini ada, yang ini ada. Sekarang kita lihat lagi. Maltese Falcon and Rick Blaine. Ada dua subjeknya ya, Maltese Falcon and Rick Blaine. Ternyata ini dibahas lagi di sini. Berarti double ya. Ini juga tidak boleh. Subjeknya ganda gitu, tidak boleh. Oke, ini juga sama, two of them. Ini juga kan dua. Ini sudah ada dua di sini, kok dibahas lagi two of them. Ini juga tidak tepat. Maka yang paling tepat adalah ini. Jadi, Sam Spade in Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca are two of Humphrey Bogart's more famous roles. Ini adalah yang paling tepat jawabannya. Oke, begitu kawan-kawan. Semoga jelas. Kemudian kita masuk ke nomor 3. The compound microscope has not one bla 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 two lenses. Ini perhatikan nih. Ini langsung nih dari one ke two. Kita hanya perlu satu kata saja. Ini pola yang lazim dalam bahasa Inggris ya. Compound microscope has not one, tapi dua lensa. Jadi mikroskop compound tidak memiliki satu, tapi dua lensa. Ini udah langsung ketahuan nih. Tapi ini jawabannya ya. Yang lain tidak tepat. And also tidak tepat. And there are, but there are tidak tepat. Ini adalah yang paling tepat. Karena kalimat seperti ini kan sudah menjelaskan ini satu dan ini dua. Nah, maksudnya begini, has not one lens. Ya, di sini kan harusnya kan one lens, tapi lensnya sudah menggunakan kata yang kedua saja cukup mewakili one lens and two lenses. Jadi di sini cukup dengan satu kata saja, but. Oke? Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor 4 ya. Nomor 4. Silahkan, boleh dibaca dulu. During the Precambrian period, the Earth crust formed and life bla 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 in the seas. Oke, sekarang kita lihat. Selama periode Precambrian ya, kerak-kerak bumi itu dan kehidupan awalnya muncul di laut. Nah, gitu. Awal mulanya muncul di laut. Yang mana yang kita cari? And life appearing, tentu ini salah karena kita harus ada kata first-nya. Ya kan? Yang pertama kali muncul itu ada di laut. Perhatikan. Ini ada berapa? Ada earth crust form and life. Ada dua subjek, tapi ini to be-nya is. Ya, tentu ini juga salah. Gitu cara menganalisa soalnya ya. Nah, sekarang kita lihat antara A dan B.
Yang paling tepat mana? Yang paling tepat adalah yang ini, karena kita tidak perlu menggunakan kata to, langsung saja first appeared. During the Precambrian period, the Earth's crust formed and life first appeared in the seas. Karena ini adalah kata kerja. Kalau ini first to appear ini tidak tepat karena kata kerjanya setelah to infinitive, karena seharusnya di sini ada kata kerja dulu. Ya, baru diikuti ini, baru betul. Tapi kalau ini langsung nih, first ini hanya sekedar kata keterangan lalu diikuti oleh verb langsung. Jadi and life first appeared. Verb appeared di sini adalah kata kerja, verb 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang A, number 4. Oke? Sampai nomor 4 mudah-mudahan jelas. Sekarang kita lanjut ke nomor 5 dan 6. Oh, ternyata tidak bisa kelihatan yang. Oke, nomor 5 dulu. The heart palate forms a partition bla 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 and nasal passages. Oke, ya. Bentuk palate, plat ya, bentuk plat yang keras adalah sebuah partisi apa nih? Antara bla 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 dan pasal passages. Jadi ini kalian tidak perlu tahu artinya saja sudah bisa terjawab nih. Ini sebuah partisi mostly itu diikuti dengan kata between. Kita lihat ya. Kalau forms, the heart palate forms, ini kan ada jamak, tentu ini salah, ini juga salah. Kalau mau diikuti to be ya, oke, ini juga salah karena tidak jelas. A partition between the mouth. Nah, jadi gini, the heart palate forms a partition between the mouth and the nasal passages. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang yang B, nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya. Mudah-mudahan 5 soal terakhir ini jelas, tidak ada masalah. Kalau misalnya belum jelas, silahkan diulang-ulang saja ya, biar semakin jelas. Oke, sekarang lanjut, number 6. Silahkan dibaca saja, nomor 6. Condition required for seed germination include abundant water, an adequate supply of oxygen, and perhatikan nih, lihat di sini. Ini kan ada verb ya. Ya nggak? Nah di sini ini juga harus verb ya, verb 1 maksudnya. Jadi ini adalah verb 1. Oh maaf, bukan jawabannya bukan. Ini supply ini bukan verb ya, inadequate supply. Jadi ini kata benda karena ada an ini. Sebentar saya coba analisa dulu. Condition required for seed germination include abundant water, an adequate supply of oxygen, and Oke, jawabannya ini, and appropriate temperatures ya. Coba perhatikan, polanya sama, tapi mana yang paling tepat? Kalau ini jelas salah ya, appropriately temperature ini salah, ini nggak ada artinya. And having appropriate temperatures juga tidak boleh karena merubah pola yang ada di sini. Ini juga tidak boleh ya. Jadi ini salah, ini juga salah. The temperature must be appropriate. Oke, ini juga kurang tepat. Yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Kita coba, condition required for seed germination include abundant water, an adequate supply of oxygen, and appropriate temperatures. Karena kalimat ini hanya memerlukan informasi tambahan dari an adequate supply of oxygen and appropriate temperatures. Jadi hanya perlu sebuah topik baru setelah kata N ini. Oke, jadi jawabannya number 6 adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut 7, 8. Saya bersihkan dulu kawan-kawan. Boleh dibaca-baca dulu. Number 7 ya. When fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of. Coba yang mana nih? Of ini, setelah of ini harus diikuti oleh kata benda. Kita cari. Ini kata kerja jelas salah. Ya. Ini juga salah. Jadi jawabannya kalau nggak A, C. Perhatikan ya. Setelah of ini diikuti kata benda. When fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of. Yang mana? Yang paling tepat jawabannya adalah ini ya, antara A dan C. Second more insidious type of otitis media may develop. The second more insidious type of development of otitis media. Nah, kalau yang ini juga tidak tepat karena ini belum ada kata kerjanya. Kalau ini kan jelas nih. When fluid accumulate against the eardrum, a second more insidious type of. Nah, ini belum ada kata kerjanya kalimat ini kawan-kawan. Nomor 7 ini semuanya belum ada kata kerjanya. Kalau ditambah dengan yang ini juga tidak ada kata kerjanya. Malah makin tidak jelas. Tapi kalau ini jelas nih, the type of otitis media. Ingat setelah of kata benda. Nah, ini verbnya may develop. Ini yang verbnya.
Oke. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 7. Oke, so far you understand ya? Oke, nomor 8. Some general theories of motivation bla 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 of central motives from which other motives develop. Oke, coba perhatikan some general theories of motivation. Oke. Identifying a limited number of, identifying a limited amount, identification of a limited amount of. Oke, kita coba cari bersama-sama some general theories of motivation. Oke, perhatikan kalimat ini belum ada kata kerjanya nih ya. Some general theories of motivation. Belum ada kata kerja atau to be, kalau memang perlu to be kita cari. Dari sini semua tidak ada to be-nya, berarti yang harus dicari adalah yang kata kerja. Karena ini belum jelas nih. Ini masih kata benda, kata sifat semuanya. Some general theories of motivation, bla 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 of central motive from which other motives develop. Oke, oh ada kata kerja di sini ya. Oke. Nah, yang di sini juga perlu kata kerja nih. Jadi kita cari. Identifying tentu tidak bisa karena kita perlu are identifying gitu, tidak bisa. Yang ini juga tidak bisa. Identification itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Nah, tinggal yang A atau C lagi, sama seperti yang tadi ya. A atau C jawabannya. Kita coba cari yang mana yang paling tepat. Some general theories of motivation identify a limited number of. Some general theories of motivation identify a limited amount. Oke, sekarang yang paling tepat adalah yang number ya. Oke, yang paling tepat adalah kata number karena berkaitan dengan teoris. Oke, kalau amount ini untuk misalnya hitungan berat misalnya bisa. Oke, misalnya kilogram, pounds dan lain-lain, kita gunakan kata amount, itu akan lebih tepat. Tapi kalau numbers itu bisa tepatnya untuk this one. Oke, referring to theories. Oke, kawan-kawan. Sampai nomor 8 apakah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke nomor 9 ya. Kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9. Before the Statue of Liberty arrived in United States, newspapers invited the public to help determine where bla 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 placed after its arrival. Nah, sekarang lihat. Place ya, ini kan ada kata place, ini verb 3 nih, kita cari yang diakhiri dengan verb 3. Jadi sebelum kata place ini harus ada kata be nya ya, harus ada kata be nya karena ini verb 3. Di sini ada pokoknya be place gitu. Kita cari yang ada be nya, yaitu A dan juga D. Ini jelas salah karena kalau the statue being placed tidak tepat ya, karena kurang modal tidak ada modal, jadi perlu modal nih. Misalnya would be where would the statue be being, misalnya begitu ya. Nah, ini juga tidak tepat karena akan double. Oke, sekarang jawabannya kalau tidak AC, kita coba to help determine where. Oke, yang paling tepat kalau ini kalimat tanya ya, kalimat tanya. Jadi kalau should the statue be placed, ini kalimat tanya jadinya nanti, maka ini tidaklah tepat. Sebentar, yang ini tidaklah tepat, jadi makanya yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi newspapers invited the public to help determine where the statue should be placed after its arrival. Jadi mau di mana meletakkannya gitu ya. Ini yang paling tepat. Kalau ini nanti malah menjadi kalimat tanya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 10. Hydroelectric power can be produced by bla 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 and using tidal flow to run turbines. Oke. Perhatikan, hydroelectric power can be produced. Ini sama seperti atas nih. Can diikuti verb 3, itu harus pakai be sama yang tadi ya. Nah, perhatikan ini ada kata by. Setelah kata by itu harus diikuti verb ing. Ya, harus diikuti verb ing. Tinggal cari saja mana yang ada verb ing-nya. Langsung ketemu, ini jawabannya. Itu rumus ya. Jadi setelah by, kalau dia diikuti langsung oleh kata kerja, itu harus verb ing. By teaching, by listening, by reading, by writing dan lain-lain. Maka tinggal dicari saja mana setelah by yang diikuti verb ing. Jadi jawabannya adalah ini, langsung saja. Mudah ya, yang nomor 10. Sekarang kita lanjut nomor 11 di bawahnya. Oke, sekalian saja 11, 12. Oke. I clean this first. Perhatikan. Abraham Lincoln and Jefferson Davis, blah blah blah, of the Union and the Confederacy during the Civil War were both born in Kentucky. Ini ada were, berarti
topik yang dibahas atau subjek yang dibahas sesuai dengan ini nih, ada dua nih. Abraham Lincoln dan Jefferson Davis. Oke, sekarang kita lihat mana yang paling tepat. Nah, lihat nih. Jadi sebelum of ini harus subjek ya kawan-kawan. Di sini ini harus subjek, bukan kata kerja dan lain-lain. Nah, ini tentu tidak tepat ya. Ini juga tidak tepat. Ini apalagi karena subjek ini kan ada oppose nih. Tidak bisa. Jadi opposing presiden yang saling berlawanan gitu, sama-sama ikut pemilu misalnya. Ini yang betul karena ini adalah subjek ya. Abraham Lincoln and Jefferson Davis opposing presidents of the Union. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang C. Oke? Jelas ya? Sekarang kita masuk soal nomor 12. Nomor 12. A stock blah blah at an inflated price is called a watered stock. Nah, ini perhatikan. Ini sudah ada is-nya. Berarti ini salah, ini juga salah. Kenapa? Karena double nanti dia. Ini ada is, ini ada is. Berarti jawabannya kalau tidak A, D. Ini kan sudah ada is-nya nih, nggak boleh double. A stock blah 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 at an inflated price is called a watered stock. Oke. Yang paling tepat adalah yang ini. Yang ini tidak tepat karena tidak perlu pakai which ya. Oke, yang ini namanya kalimat aktif ya, active sentence. A stock issued, jadi stok yang dikeluarkan di this price disebut dengan stock water ya. Jadi a stock issued at an inflated price is called a watered stock. Nomor 12. Oke. Sekarang 3 soal lagi yang tersisa. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti sampai video sampai waktu saat ini. Lanjut. The leaves of the white mulberry provide food for silkworms. Blah blah blah, sleek fabrics are woven. Nah, sekarang perhatikan. The leaves of the white mulberry provide food for silkworms. Kita lihat whose cocoon, from cocoon, whose cocoon are from whose cocoon. Nah, ini jelas salah. Yang paling tepat ini juga salah. Ya. The leaves of the white mulberry provide food for silkworms. From, nah ini yang paling tepat. Dari cocoons ini, silk fabrics are woven. Ini adalah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13. Nomor 14. Not only, ini kawan-kawan, ini juga rumus nih perlu diingat. Not only itu pasangannya adalah but also. Jadi siapa tahu kadang-kala ini soal seperti ini muncul nih. Setelah not only itu pasangannya selalu but also. Tapi kadang-kadang di sininya or gitu. Jadi tidak tepat, suka muncul. Tapi kali ini bukan itu yang dijawab ya. Yang di sini yang dicari adalah, perhatikan, not only a generate energy. Jadi gini, ini yang dicari adalah subjek. Ini ada subjek. Nah, subjek itu dibahas lagi di sini. Jadi apakah subjek tersebut kita cari? Ini double, it dan ini salah ya, karena sudah double. Oke? Ini jangan tahu salah, ada masuk to be nanti menjadi kalimat tanya nih. Oke? Ini juga salah. Ya, does a nuclear reactor nanti menjadi kalimat tanya soalnya yang C dan D ini. Kalau diletakkan di depan begini menjadi kalimat tanya. Yang ini sudah jelas salah karena ini double. Jadi jawabannya langsung ketahuan nih. Ini not only a nuclear breeder reactor. Nah, yang ini nih. Jelas? Oke. 14. Terakhir. 15. Silahkan dibaca dulu. D.W. Griffith pioneered many of the stylistic features and filmmaking techniques bla 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 as the Hollywood standard. Oke, jadi yang paling tepat ini jawabannya adalah filmmaking technique that established that. Jawabannya adalah ini, that became established ya. Kalau sekarang nomor 16 ya. Mosquitoes will accept the malaria parasite at only one stage of the parasite's complex life cycle. Perhatikan, will kalau diikuti kata kerja ya, will kalau diikuti kata kerja itu harus selalu verb 1 kawan-kawan. Jadi will itu adalah modal ya. Will ini adalah sebuah kata modal. Modal itu bisa will, bisa would, bisa can, could, may, might, shall, should, dan lain-lain. Itu adalah modal. Modal kalau diikuti kata kerja, ini kan langsung diikuti kata kerja nih, harus selalu verb 1. Harus selalu verb 1. Perhatikan, apakah ini verb 1? Ternyata ini tidak verb 1 karena ada S-nya ya. Jadi harusnya ini tidak pakai S nih. Mosquitoes will accept saja, tapi berhubung ada S-nya maka ini otomatis inilah jawabannya.
inilah kata yang tidak tepat. Berarti kalau sudah ketemu yang lain abaikan saja, ini sudah jelas benar semua nih. Oke? Jelas ya? Sekarang nomor berikutnya, nomor 17. The counterpart of a negative electron is the positive proton. Coba silahkan cari the counterpart of a negative electron is the positive proton. Sekarang tinggal dicari saja mana yang tidak tepat. Counterpart saya kira tepat, of juga tepat, positifnya juga tepat. Yang salah adalah yang C. Di mana salahnya? Ini sangat mudah menganalisanya. Ini ini tandanya adalah satu benda. Ada satu benda yang disebutkan. Tapi kenapa ini menggunakan S? Nah, jadi harusnya a negative electron tanpa huruf S di belakangnya. Karena kalau ada huruf S ini tandanya lebih dari satu nih, bendanya yang dijelaskan. Elektronnya lebih dari satu, tapi ternyata itu hanya satu, jadi nggak sinkron. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya. Nah, sekarang berikutnya. The ankle joint occur where the lower ends of the tibia and fibula slot neatly around the talus ya. Oke, perhatikan. Ini juga masih sangat mudah nih ya, seperti nomor 16 dan 17. Perhatikan. Ini adalah subjek. Ada berapa benda? Ada satu, sendi lutut ya, sendi ankle, maaf. Sendi ankle atau sendi pada bagian ankle occur. Nah, ini verbnya. Jadi kan ini kalau diikuti kata kerja, ini harus pakai S atau ES ya. Nah, jadi harus S atau ES. Misalnya she go itu tidak boleh. Yang tepat adalah she goes to Bali. Kemudian he speaks pakai S. He speaks English. Sama dengan ini. Ini kan it. It itu kalau diikuti kata kerja ya, sama dengan it diikuti kata kerja harus dikasih S. Jadi jawabannya ini. Yang salah ini ya, yang tidak tepat. Oke? Jelas? Sekarang kita lanjut nomor 19 ya. Semoga itu jelas. Saya kira masih mudah banget itu 3 soal pertama. Tidak ada masalah sama sekali buat kalian ya. Artinya masih mudah dipahami. Sekarang kita lanjut ke nomor 19, kawan-kawan. In the United States and Canada, motor vehicles laws affect the operate of motorcycles as well. Coba lihat, motor vehicles. Saya kira motor vehicle laws, hukum kendaraan bermotor. Law effect, ini betul karena ini adalah jamak, pakai S. Lebih dari satu aturan-aturannya, maka efeknya tidak pakai S. Kalau ini tidak ada S-nya, berarti hukumnya hanya satu, maka ini kasih S ya. Nah, yang salah itu ini kawan-kawan. Nih, setelah ini kan the, ya kan? The itu digunakan hanya untuk kata benda, hanya kata benda. Tapi ini cooperate, kata kerja nih. The diikuti kata kerja itu jelas salah. Jadi the itu harus diikuti oleh kata benda. Operation yang tepat. Operation of motorcycle as well as automobiles, ya. Jadi setelah the itu harus selalu verb satu karena the dipakai hanya untuk kata benda. The book, the car, the house dan lain-lain. Jadi ini salah ya karena ini adalah verb. Oke, jelas? Nomor 20. The neocortex is in evolutionary terms most recent layer of the brain. Nah, ini kalau ini hafalan kawan-kawan. Jadi kalau kalian hafal dengan cara ini, kalian langsung bisa ketemu jawabannya, ya. Perhatikan ini jawabannya ya. Yang C. Kenapa yang C? Karena most ini harus selalu diikuti dengan kata ini. Perhatikan. Harus diikuti dengan kata ini. Tulisannya agak jelek ya karena saya nulisnya pakai mouse. Nih. Jadi most itu harus selalu dimulai dengan kata the karena dia hanya satu-satunya. The most recent layer of the brain. Cewek yang paling cantik, the most beautiful girl misalnya. Ya. Pria tertinggi, the tallest man. Pokoknya kalau ada superlatif begini, depannya harus pakai the. Tidak hanya superlatif ya, tidak hanya most, tapi first itu juga pakai. The first friends, the first class, the first room. Semuanya pakai the. Ingat-ingat ya. Oke, most itu pakai the. Oke, nomor 21. There are, betul, more, karena ini lebih dari, ini ada spesimen. Ini pakai are. Jadi A dan B udah otomatis betul. Ini namanya cocok, ya, match. R, ininya lebih dari satu. In National Museum of Natural Historic Collection. Oke, ini juga betul. Kita lihat ini. Perhatikan. Logical, call. Nah, ini juga harus call berarti. Ya, jawabannya ini, ya. Ini namanya paralel atau setara. Kalau nggak setara nggak bisa. Biological, geological, archaeological, and anthropological. Gitu ya, biar paralel. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Sejauh ini masih mudah semua ini ya. Saya kira masih kalian bisa diikuti ya. Saya bersihkan dulu. Ini sampai 40 soal kita. Lanjut.
After George Washington married widow Martha Curtis, the couple came to reside at Mount Vernon. Nah, ini juga mudah banget nih kawan-kawan. Jadi kalian hanya tinggal mencari tahu pola ini lalu hafal, ya. Jadi sejauh ini hanya sekedar hafalan saja. Perhatikan ya. After George Washington married widow, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Martha Curtis tidak masalah. The couple came to reside. Nah, perhatikan ini yang salah. Jadi kalau setelah to, ya, kalau dia diikuti kata kerja itu harus selalu verb 1. Namanya to infinitive. Jadi setelah to ini kan to, diikuti kata kerja kan, ini harus selalu verb 1, tapi ternyata di sini ada s-nya. Ini salah banget, tidak boleh. Jadi came to reside saja. Kalau pakai s ini salah ya. Jelas? Jadi to plus verb 1, to infinitive namanya. Jadi jawabannya yang salah adalah yang D. Oke, sekarang nomor 23. At this stage in their development, rubberized asphalt can hardly be classified as cutting edge. Nah, sekarang perhatikan. Kita sedang membahas apa? Kita sedang membahas rubberized asphalt. Aspal yang mungkin yang terbuat dari karet ya, mungkin ya. Karena ini karet ini. Aspal yang terbuat dari karet. Jadi kita sedang membahas satu topik namanya rubberized asphalt. Hanya satu. Berarti kalau satu itu berarti it kan ya? Biasanya kan it ya kalau topiknya satu benda. Apakah relevan dengan ini? Kenapa ini there? Kalau ini there, ini harusnya jamak nih pakai s. Oke, berarti ini harusnya adalah it. At this stage in its development ya. Jadi its development menandakan bahwa bendanya hanya satu yang dibahas, didiskusikan. Berarti jawabannya adalah yang A. Jelas? Oke, jelas ya, masih mudah banget ini sejauh ini. 24. Rhesus monkey exhibit patterns of shy similar to those in humans. Perhatikan. Ini juga hafalan nih ya kawan-kawan. Kalau kalian sudah banyak menghafal, banyak tahu tentang pola-pola ini, kalian langsung bisa menjawab. Perhatikan. Setelah kata of, ini sudah kita bahas tadi. Oke. Ini harus diikuti oleh kata benda, noun, ya. Atau verb ing, itu boleh juga. Tapi tidak boleh diikuti oleh kata sifat begini. Oke. Harus diikuti noun ya. Jadi ini kok langsung kata sifat saja tidak bisa. Yang ini tidak ada masalah, ini tidak ada masalah, ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah yang B, karena jawabannya memang B. Ini harusnya shyness untuk menjadi kata benda. Karena setelah of ini harus diikuti kata benda. Tapi kalau of shy person misalnya boleh, karena person itu kata benda sudah. Ini hanya kata pendamping saja, adjektif. Tapi kalau dia berdiri sendiri shy begini tidak bisa. Maka ini harus dibendakan dirubah menjadi kata benda, shyness. Oke, jelas? Oke, sekarang masuk ke nomor 25. In space, with no gravity for muscle to work against, the body becomes weakly. Nah, ini kata apa nih weakly ya? With no ini betul, ini juga tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini tidak ada dalam bahasa Inggris, adanya weak saja ya. Tapi kalau weakly, saya sangat jarang mendengarnya ya. The body becomes weak, tubuh kita menjadi lemah ya. Kalau ini saya kira mudah ya, weak saja, tidak pakai weakly. Oke, next. Nomor 26 ya, nomor 26 silakan dibaca. Fort Jefferson in dry tortugas of the southern tip of Florida can be reached only by boat or plane. Nih perhatikan kawan-kawan. Ini ada kesalahan di sini. Can be itu harus diikuti oleh verb 3. Ini reach ini verb berapa? Verb 1. Jadi harus ditambahkan ed. Can be reached baru betul ya. Ini ketahuan langsung nih. Karena yang lain tidak ada masalah nih. Ini ada Portugal of betul, the southern tip of Florida betul. Can be reached bisa dicapai only by boat or plane. Jadi ini harus verb 3 ya. Jelas ya? Jadi jawabannya yang ini. Next, 27. A zoom lens produces an inverted real image either on film in a camera and on the light sensitive tube of television. Oke. Lihat ya. A zoom lens, sebuah lensa. Zoom, betul, hanya satu ini kan. Lalu kata kerjanya dikasih S, itu betul. Nah, ini adalah rumus kawan-kawan yang harus kalian ingat. Kalau ada kata not only, itu pasangannya adalah but also. Not only, straight but also. Nah, kalau ada kata either begini, ini pasangannya adalah or. Nah, ini harusnya or nih. Kalau either itu or. Kalau neither, itu pasangannya adalah nor. Jelas ya? Neither, di sini, neither, ini nor. Tapi kalau either begini, ini pasangannya adalah or. Jadi harusnya yang D ini adalah or. Ya, karena ada either ini, harus sesuai. Kalau ini bisa kalian hafalkan. Jadi kalau udah ngeliat pola begini, kalian nggak perlu baca, sudah ada ketahuan. Malah salahnya di sini, gitu. Karena yang lain pasti sudah betul. Karena ini udah jelas nih, either itu pasangannya or.
Oke, jelas. Nomor 28. Supersonic flight is flight that is faster the speed of sound. Perhatikan ini ada double-double nih. Ada is, ini ada is. Supersonic flight is that is faster the speed of the sound. Ini tidak cepat, tidak tepat ya. Supersonic, penerbangan supersonic adalah penerbangan yang secepat dengan kecepatan suara. Jadi sama cepatnya. Jadi ini harusnya as, that as, faster as. Ya, yang betulnya seperti itu. Tapi ini udah jelas salah ya. Tapi menganalisanya kalau kalian tidak bisa membetulkan, kalian hanya tinggal lihat analisa saja. Is, ini is, berarti ini double. Ini is, double, nggak tepat ya. Nah, jawabannya ini. Tapi kalau kalian membetulkan, ini harusnya that as, faster as, secepat kecepatan suara. Next, 29. The Tatakan House ruins at Navajo National Monument is among the largest and most elaborate cliff dwellings in country. Perhatikan ini. The Betataken House Ruin, reruntuhan Betataken. Ada berapa reruntuhannya? Ada banyak. Tandanya apa? Ini ada S-nya. Oke, apakah sesuai dengan ini? Tentu tidak sesuai. Wong ini ada banyak, kok to be-nya is. Harusnya to be-nya adalah are. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kawan-kawan. Sejauh ini jelas ya. Ini saya kira mudah nih, ya. Pembahasannya. Jadi soal-soalnya tidak begitu sulit. Kalau kalian sudah tahu polanya langsung ketahuan. Kalau sudah tahu ketahuan gini, ini udah jelas betul. Next, kita lanjut nomor 30. Saya hapus dulu. Silahkan boleh dibaca-baca dulu ya. Oke. It is a common observation that liquids will soak through some materials but not through other. Nah, sekarang kita lihat. Masalahnya ada di mana? It is a common observation, betul ya, ini a, observation kan hanya satu, betul. That liquids will soak, juga ini betul. Through some materials, lihat ini ada jamak, some, but not through other. Other-nya ini juga harus jamak nih, ya, sudah ketahuan. Jadi kita tambahkan S di sini. Oke, will soak through some materials, but not through others. Oke, S. Oke, jelas ya? Sekarang masuk nomor 31. The number of wild horses on Assateague, betul atau tidak ya, are increasingly lately, resulting in overgrazed marsh and down grasses. Sekarang coba perhatikan. The number itu dihitung 1 ya. It. Nah, apakah cocok dengan ini? Tidak, karena ini harusnya is. Oke, the number itu dihitung 1. The number of, walaupun ininya banyak ya. Oke, tapi ini yang dihitung. Jumlah dari jumlah dari kuda liar di daerah ini gitu. Jadi ini hanya 1. Tapi kalau the number, kalau a number itu bisa dihitung dengan jamak. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke. Jelas ya? The number is. Oke, kalau a number itu bisa are. Oke, sekarang masuk nomor 32. Jelas ya? The newsreels of Hearst Metronome News, which form part of every moviegoer's experience in era before television, over a unique record of the events. Coba perhatikan mana yang salah. Saya kira kalian juga sudah tahu, yang salah adalah ini. Ya, kenapa ini salah? Karena ini unik. Perhatikan, unik itu harusnya pakai n, tidak pakai e. Jadi ini yang sering salah kaprah. Kawan-kawan, kalau membahas kata depan di sebuah benda itu e atau n, the atau the, e atau n ya, ini khususnya e atau n, itu bukan huruf depannya patokannya, tapi bunyinya. Ya, bunyi yang dihasilkan apa? Bunyinya huruf hidup atau bunyinya huruf vokal. Huruf hidup atau huruf mati gitu, vowel atau konsonan. Kalau dia patok, kalau biasanya guru-guru SMA itu mengajarkan bahwa huruf depannya apa nih? Tapi tidak selalu, karena unik ini bunyinya adalah y, bunyinya huruf y, huruf mati. Makanya harusnya yang tepat adalah unik. Contoh lain, misalnya seragam, uniform. Kita tidak mengatakan an uniform, tapi kita mengatakan a uniform, sebuah seragam. Universitas, a university. Kita tidak mengatakan an university. Begitu. Jelas ya? Jadi jawabannya yang salah adalah ini, yang C. Kita lanjut, 33, 34 ya. Nomor 33 dan 34 mari kita bahas. 33. Unlikely gas sport balloons, hot air balloons do not have nest. Nomor 33. Ini udah langsung ketahuan sebenarnya ya. Gas sport balloons, betul. Do not have nest, betul. Ini yang salah. Tidak perlu pakai ly ini. Unlike, tidak seperti balon sport yang bergas atau memiliki gas, bla bla bla, tidak memiliki jaring gitu. Jadi ini tidak boleh unlikely ya. Unlikely ini nanti jadinya adverb. Jadi lebih baik unlike saja. Jawaban yang betulnya.
Oke, jelas ya? Sekarang kita masuk nomor 34. Born in Massachusetts in 1852, Albert Fairbanks has begun making bonjos in Boston in late 1870s. Perhatikan, ini juga mudah banget. Ini tahun berapa ini? 1852, 1852 ya. Jadi kita membahas hal yang ratusan tahun yang lalu, oke? Tapi kenapa ininya has? Oke, ini harusnya tidak has karena ini sudah lampau semua. Ini harusnya had ya. Albert Fairbanks had begun. Oke, jelas kawan-kawan, everyone jelas. Albert Fairbanks had begun karena ini lampau. Nomor 34, jelas? Sudah jelas, kita lanjut. 6 soal lagi. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Nomor 35. Dwight David Eisenhower, military officer and 34 president of United States, live in White House and of least 37 other residences. Ini betul, ini betul. Jadi soal nomor 35 ini saya juga agak ragu-ragu ya. Tapi kalau melihat dari kemungkinan jawabannya, military officer ini betul. Ini betul, tidak ada masalah. Tinggal juga betul. Other residences ini juga betul. Yang salah adalah ini. Tapi saya tidak juga bisa membetulkan apa ini ya. Jadi ini kenapa kalimat ini tidak tepat, karena rasanya ini aneh ya. Tapi saya membetulkan juga tidak bisa untuk yang nomor 35. Mungkin kawan-kawan ada yang bisa, silahkan dibantu ditulis di kolom komentar ya untuk yang ini. Saya bingung nih. Kita coba ya. Dwight David Eisenhower, the military officer that fourth president of United States, live in White House and of least 37 others. Oke, ini ya jawabannya ya. Tapi saya tidak tahu alasannya. Kita lanjutkan nomor 36. Mohon maaf untuk nomor 35. 36. Methane in wetlands comes from soil bacteria that consume organic plant matters. Oke, sekarang perhatikan nomor 36. Jawaban yang paling tepat, methane in wetland comes from soil bacteria that ini nih, consuming ini harusnya ya, consuming. Jadi methane in wetlands come from soil bacteria that consuming organic plant matter ya. Jadi should be verb ing. Oke. Nomor 37. Louis Alzheimer made the first observers of the telltale signs of the disease that today bears his name. Perhatikan. First, ini tidak tepat kawan-kawan. Ini hanya harus diganti saja. Observation ya. Jadi Alzheimer membuat observasi pertamanya, gitu maksudnya ya. Alois Alzheimer made the first observation. Itu yang paling tepat. Observation ya, kawan-kawan. Oke, sekarang 38, 39, 40. Edward McDowell remembers as the composer and such perennial favorite as the wild rose and to a water lily. Nah, ini kalimat pasif ya. Jawabannya yang A. Jadi ini harusnya was atau is boleh karena tidak ada keterangan waktunya. Is remembered ditambah ed. Jadi to be verb 3. Kalimat pasif. Edward McDowell diingat atau dikenang sebagai seorang komposer. Nah, jadi Edward McDowell is remembered. Ditambahkan is, ditambahkan remember-nya dikasih ed. Ini namanya kalimat pasif ya. Oke, diingat artinya atau dikenang. Oke, jelas ya. Nomor 39. Animism is the belief that subject and natural phenomena such as river, rocks, and winds are live and have feelings. Oke. Ini yang salah mana nih? Langsung ketahuan ini ya. Ini harusnya alive. Ditambahkan huruf A depannya. Artinya hidup ya. Kalau live ini hidup kata kerja ya. Hidup tapi kata kerja. Tidak bisa kata kerja diletakkan di sini, tidak bisa. Karena ini to be, ini ada kata kerja tidak bisa. Jadi ini yang dimaksud adalah hidup saja, hidup kata sifat ya. Jadi live ini kata kerja tidak bisa, oke. Tapi yang pakai F itu kehidupan juga tidak bisa. Ini harusnya alive, artinya hidup. Misalnya, that dog is still alive. Anjing itu masih hidup, gitu. That dog is still alive. Jadi maksudnya sungai, batu, dan angin adalah hal-hal yang hidup dan memiliki perasaan. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke yang terakhir, kawan-kawan. Newtonian physics accounts for the observing orbit of the planets and the moons. Perhatikan. Yang salah mana? Setelah kata the itu harus diikuti kata benda, noun ya, harus diikuti kata benda. Newtonian physics account for the, nah ini tidak tepat nih kalau setelah the itu pakai verb ing. Yang paling tepat adalah kata benda observation ya, kata bendanya. Karena untuk merubah observe menjadi kata benda itu adalah observation bukan observing. Ini tidak bisa dijalankan. Jadi for the observation. Jadi jawabannya adalah yang C.